Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo The Tama Friends, bertemu lagi di channel The Tama 11. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai hipotesis pada skripsi. Ya, jadi ini banyak yang bertanya mengenai hipotesis, gitu ya. Ya termasuk yang sedang membuat skripsi, ya, para pejuang skripsi, dosen-dosen pembimbingnya itu banyak bertanya, apa hipotesis penelitiannya? Kemudian bagaimana cara menguji hipotesis tersebut? Seperti itu. Nah, maka di sini kita akan membahas beberapa. Yang pertama adalah apa itu hipotesis, kemudian mengapa ada hipotesis di skripsi, kemudian contoh hipotesis pada skripsi, dan metode untuk uji hipotesis tersebut. Oke, nah sekarang langsung ke definisi, ya, dari hipotesis. Jadi hipotesis itu sendiri sebenarnya istilah mudahnya itu adalah dugaan. Tetapi yang dimaksud hipotesis di sini adalah dugaan mengenai parameter. Apa itu parameter? Parameter adalah nilai-nilai atau ukuran-ukuran yang diperoleh dari data populasi. Ya, jadi kita menduga nilai dari data populasi, gitu loh. Jadi kalau pada penelitian kan tentu nanti kita menjelaskan populasi penelitian kita itu apa, seperti itu ya. Apakah misalkan populasinya itu adalah misalkan rumah tangga di provinsi DKI Jakarta, ataukah populasinya misalkan adalah mahasiswa di suatu kampus, gitu ya. Nah, itu populasi. Nah, kita akan menduga di situ. Nanti dari dugaan-dugaan yang kita buat itu akan diuji. Nah, diujinya berdasarkan data. Datanya data sampel, gitu. Jadi diuji berdasarkan data sampel dengan metodenya adalah metode statistik. Nah, sekarang mengapa ada hipotesis di skripsi? Ya, nah ini sering menjadi pertanyaan para dosen pembimbing, ya, menanyakan hipotesis penelitiannya apa, gitu ya. Oke. Jadi yang pertama, ketika kita membuat skripsi, itu sama saja artinya kita melakukan penelitian. Nah, di mana dalam melakukan penelitian, hal utama yang pertama adalah kita harus dapat mengidentifikasi permasalahan. Ya, jadi apa sih yang menjadi permasalahan penelitian kita? Nah, permasalahan penelitian itu biasanya yang menjadi permasalahan adalah yang akan dijadikan variabel respon dari penelitian kita. Misalkan kita memiliki permasalahan penelitiannya itu adalah angka kemiskinan di suatu provinsi yang memiliki peningkatan cukup tajam. Nah, berarti nanti yang menjadi variabel responnya itu biasanya adalah variabel kemiskinan atau tingkat kemiskinan, seperti itu. Nah, jadi nanti dari permasalahan suatu variabel respon di suatu populasi, nanti kita akan mencari solusinya, ya. Nah, makanya bagaimana kita mencari solusinya? Nah, itulah makanya kita melakukan penelitian, gitu. Nah, langkah awal dalam mencari solusi itu adalah kita melakukan studi literatur, ya, atau kajian literatur, ya, studi literatur. Nah, studi literatur itu bisa kita dapatkan dari buku, atau mungkin dari jurnal, atau mungkin dari proceeding, gitu ya. Nah, misalkan nanti dari studi literatur itu kita mendapatkan suatu informasi-informasi. Bisa saja informasinya adalah mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap variabel respon yang menjadi masalah penelitian kita itu, atau mungkin saja hasil dari studi literatur kita itu memberikan informasi mengenai treatment seperti apa yang perlu dipilih, ya, untuk menyelesaikan permasalahan di variabel respon, atau kondisi seperti apa yang dibutuhkan, gitu ya, untuk mungkin meningkatkan atau mengurangi nilai di variabel respon yang menjadi masalah tersebut. Nah, tetapi dari hasil studi literatur ini kan artinya masih belum tentu cocok, ya, atau belum tentu sesuai
dengan kondisi yang ada di populasi penelitian kita. Makanya di awal kita akan membuat dugaan atau hipotesis gitu ya. Jadi kita buat hipotesis bahwa misalkan variabel X1 itu berpengaruh atau tidak sih terhadap variabel respon tersebut. Nah, ini kita akan buat hipotesis, kita menduga dulu gitu ya. Nah, nantinya dari hasil dugaan-dugaan ini akan kita uji kebenarannya. Nah, bagaimana kita menguji kebenarannya? Kita akan mengujinya menggunakan data sampel gitu ya. Karena sangat sulit ya ketika kita mengumpulkan data populasi ya. Jadi kita akan memiliki banyak keterbatasan. Bisa saja misalkan keterbatasan biaya, waktu, ya, tenaga seperti itu. Sehingga kita harus menguji hipotesis ini. Nah, mengujinya dengan menggunakan data sampel. Nah, jadi nanti dari data sampel kita olah menjadi sesuatu yang menghasilkan suatu kesimpulan ya dengan menggunakan metode statistik. Nah, tetapi nanti kesimpulannya ini adalah kesimpulan mengenai kondisi untuk populasi. Seperti itu. Nanti harapannya dari kesimpulan untuk kondisi populasi ini bisa digunakan sebagai bahan rekomendasi atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan dari populasi tersebut. Yang biasanya permasalahannya itu berada pada variabel responnya. Nah, sekarang kita langsung lihat saja contoh-contoh hipotesis pada skripsi beserta metodenya, gitu ya. Nah, contoh pertama, misalkan permasalahannya adalah di provinsi A tingkat pengangguran mengalami peningkatan, ya. Jadi ini masalah, gitu. Ya, misalkan provinsi lain juga mengalami peningkatan tingkat penganggurannya, tetapi di provinsi A ini tingkat penganggurannya itu peningkatannya itu lebih besar dibandingkan provinsi lain. Nah, ini bisa menjadi dasar permasalahan kita. Nah, lalu kita melakukan studi literatur ya untuk menyelesaikan bagaimana sih agar provinsi A ini tingkat penganggurannya itu tidak meningkat gitu ya. Nah, kita melakukan studi literatur bisa dari buku atau jurnal dan kita dapatkan misalkan peningkatan PDRB per kapita dapat menurunkan tingkat pengangguran. Kemudian, peningkatan persentase lulusan pendidikan SMA ke atas dapat menurunkan tingkat pengangguran. Nah, tetapi ini baru kita dapatkan dari studi literatur. Ya, kita belum tahu apakah memang hal ini itu sesuai ataukah hal ini itu memang sama berlaku untuk populasi kita di provinsi A. Gitu kan? Nah, maka kita buat hipotesisnya ya. Jadi hipotesisnya yang pertama H0 itu hipotesis awal, PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Kemudian hipotesis alternatifnya atau H1, PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Artinya H1-nya itu adalah PDRB per kapita itu berbanding terbalik atau ketika PDRB per kapita itu meningkat, maka bisa menurunkan tingkat pengangguran. Seperti itu maksudnya. Nah, kemudian pernyataan hipotesis yang kedua adalah terkait dengan variabel yang kedua ya. Jadi hipotesis awalnya atau hipotesis nolnya, persentase pendidikan SMA ke atas tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Kemudian hipotesis alternatifnya atau H1-nya, persentase pendidikan SMA ke atas berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Nah, arti dari H1 ini adalah ketika persentase pendidikan SMA itu meningkat, itu akan bisa menurunkan tingkat pengangguran. Seperti itu. Nah, dari dugaan-dugaan inilah nanti akan kita uji kebenarannya. Apakah memang benar ya? Jadi dari dugaan-dugaan tersebut itu apakah memang benar bisa kita bisa kita kondisikan hal yang sama untuk populasi di provinsi A. Nah, nanti pengujiannya dengan menggunakan data sampel. Dan metodenya kita menggunakan model regresi linear berganda kalau kasusnya seperti ini. Kenapa regresi linear berganda? Karena yang menjadi variabel respon di sini kan yang menjadi masalahnya adalah tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran itu datanya data
rasio seperti itu. Nah, maka untuk data rasio, maka pemodelan yang cocok adalah model regresi linear berganda. Nah, kemudian untuk menguji hipotesis ini, nanti kita akan menggunakan uji T. Ya, jadi uji T ini didapatkan dari output, ya, nanti dari output hasil pengolahan dari model regresi linear berganda. Nah, kemudian contoh yang kedua, ya. Jadi permasalahannya itu misalkan di Provinsi B, kasus berat bayi lahir rendah mengalami peningkatan. Ya, jadi kasus BBLR atau berat bayi lahir rendah mengalami peningkatan. Lalu kita melakukan penelitian kan untuk mencari solusi atau rekomendasi apa nih kira-kira yang perlu diberikan untuk Provinsi B agar kasus BBLR-nya itu tidak meningkat. Nah, kita lakukan studi literatur dulu. Nah, ternyata dari hasil studi literatur didapatkan bahwa pendidikan terakhir ibu ternyata bisa berpengaruh terhadap status lahir bayi. Kemudian yang kedua, status bekerja ibu ternyata berpengaruh terhadap status lahir bayi. Nah, tetapi ini karena masih sebatas studi literatur, kita belum tahu apakah memang variabel-variabel ini tuh memang benar bisa berpengaruh terhadap status lahir bayi untuk populasi di Provinsi B. Gitu kan? Maka kita buat dugaan dulu, ya. Jadi dugaan untuk menduga parameter-parameter tersebut. Nah, yang pertama hipotesisnya, H0, pendidikan terakhir ibu tidak berpengaruh terhadap status lahir bayi. Sedangkan hipotesis alternatifnya H1, pendidikan terakhir ibu berpengaruh terhadap status lahir bayi. Pernyataan kedua atau hipotesis kedua, H0-nya status bekerja ibu tidak berpengaruh terhadap status lahir bayi. Hipotesis alternatifnya, status bekerja ibu berpengaruh terhadap status lahir bayi. Nah, lalu untuk menguji hipotesis ini kita akan menggunakan model regresi logistik, ya, regresi logistik biner. Kenapa? Karena yang menjadi permasalahannya variabel respon ini adalah kasus BBLR, gitu ya, di mana kasus BBLR itu status lahir bayinya itu apakah dia status lahir bayinya itu tidak mengalami berat bayi lahir rendah atau mengalami berat bayi lahir rendah, artinya dia itu bukan rasio, ya, dia itu berupa data nominal, gitu. Sehingga yang cocok itu adalah model regresi logistik, ya, dan hal ini regresi logistik biner. Nah, untuk menguji hipotesis ini, nanti dari model regresi logistik kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan uji Wolff, ya, atau bisa juga dinamakan uji T, gitu ya, statistik ujinya uji T atau namanya adalah statistik uji Wolff, seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai hipotesis skripsi, kemudian apa itu hipotesis, kemudian bagaimana cara membentuknya, dan bagaimana contoh hipotesis dan contoh metode yang digunakan. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai bertemu di sesi berikutnya.